Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu Kota Yogyakarta, jumpa lagi bersama kami dalam acara Bawaslu Talk episode 15. Nah, bersama saya Winda Rizky Astuti yang akan menjadi host dalam episode 15 ini. Jadi, untuk narasumber pada episode ini kita menghadirkan langsung alumni dari Pendidikan Pengawas Partisipatif atau P2P yang berasal dari Kota Yogyakarta. Jadi, pada tanggal 19 sampai dengan 21 Agustus lalu, Bawaslu Republik Indonesia ini menyelenggarakan kegiatan pendidikan pengawas partisipatif. Jadi diikuti oleh 90 peserta yang berasal dari warga Kota Yogyakarta, warga Sleman dan juga warga Kulon Progo. Nah, dari 90 peserta ini kita hadirkan 2 orang sebagai narasumber yang menjadi alumni dari pendidikan pengawas partisipatif dari Kota Yogyakarta. Beliau adalah Bapak Bertinus Sijabat dan juga Mas Dovi Perdana gitu. Halo Bapak Bertinus Sijabat dan juga Mas Dovi, apa kabar? Kabar baik. Iya, udah lama ya ini setelah kemarin program P2P berjalan, sekarang baru ketemu lagi ya gitu, apalagi dalam acara Bawaslu Talk gitu. Mungkin sebelumnya bisa diceritakan dulu nggak sih Pak, Bapak Bertinus Sijabat dan juga Mas Dovi, kenapa sih awal mulanya ikut kegiatan pendidikan pengawas partisipatif? Mungkin bisa dari Pak Jabat dulu. Ya, terima kasih. Saya tertarik mengikuti pendidikan pengawas partisipatif karena menurut saya keterlibatan pengawas dalam proses kepemiluan di Indonesia sangat penting, mengingat betapa luasnya cakupan dari pengawasan yang harus dilakukan. Sehingga menurut saya semakin banyak orang yang terlibat, semakin banyak orang yang bergabung dalam pengawasan partisipatif, maka akan semakin baik untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Mungkin bisa ditambahkan Mas Dovi? Oke, baik. Kalau dari saya pribadi, ketertarikan untuk mengikuti pendidikan pengawas partisipatif adalah suatu bentuk tanggung jawab moral di mana kami dan saya sebelumnya telah bergabung dan terlibat secara langsung sebagai penyelenggara pemilu. Namun di masa non tahapan ini tentunya peran serta masyarakat itu penting dibutuhkan dalam hal pengawasan yang berkelanjutan, di mana selain masa tahapan yang telah berlalu, saat ini kita masuk ke masa non tahapan yang di mana sebagai tonggak dalam menuju nantinya pemilu yang akan datang maupun pilkada yang akan datang di tahun 2029 dan selanjutnya, sehingga peran serta masyarakat tersebut sangat dibutuhkan dalam menjaga proses demokrasi yang secara berkelanjutan dan terus aktif. Baik, berarti memang ada panggilan jiwa gitu ya Pak, ada rasa tertarik untuk menjadi pengawas partisipatif begitu ya. Lalu untuk mungkin pengalaman yang kemarin, kesan pertama apa sih yang diikuti selama P2P kemarin tuh, ada pengalaman menarik apa gitu mungkin Pak? Yang pertama tentunya kita bertemu dengan para pengawas partisipatif yang memang mau menjadi sukarelawan melakukan tugas-tugas pengawasan. Ini tentu tidak mudah, sehingga sangat salut saya secara pribadi bertemu dengan teman-teman yang mau dan rela menjadi bagian dari pengawasan partisipatif, sehingga itu memberikan semangat juga kepada saya untuk benar-benar mengikuti setiap acara yang ada. Oke, kalau dari Mas Dovi mungkin? Kesan yang saya dapat dalam mengikuti pendidikan pengawas partisipatif lalu adalah sangat bangga karena kami dapat berjejaring dengan mitra-mitra maupun tokoh-tokoh masyarakat berbagai unsur, baik tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan, disabilitas, yang dimana kita semua saling sengkuyung dan saling bergotong royong dalam mensukseskan proses demokrasi di Indonesia sehingga menjaga demokrasi tersebut berkualitas. Baik, jadi tadi memang kesannya senang gitu ya bertemu dengan banyak orang, banyak pikiran yang bisa menjadi pengawas partisipatif gitu. Lalu untuk ini ya, mungkin ada pengalaman atau tantangan apa yang dihadapi ketika setelah selesai dari P2P ini untuk menerapkan ilmunya itu kepada masyarakat dan juga bagaimana dari Pak Jabat dan juga Mas Dovi itu di masyarakat itu bagaimana setelah menerapkan P2P begitu? Ya, ini merupakan suatu tantangan yang memang real dan nyata di lapangan, karena pada saat ini kan bukan tahapan pemilu, sehingga
kata pengawasan itu sedikit agak-agak mengerikan atau agak-agak sedikit membuat seseorang orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu merasa agak gimana gitu ya. Sehingga menurut saya tantangannya adalah bagaimana memberikan kesadaran kepada masyarakat, memberikan kesadaran kepada semua pihak bahwa kita hadir itu bukan dalam bentuk untuk memberikan rasa takut, tapi justru untuk membangun demokrasi Indonesia yang lebih baik, supaya para pihak yang terlibat dalam banyak kegiatan bermasyarakat, kegiatan kepemiluan menyadari bahwa ketika melaksanakan kegiatan mereka ada orang-orang yang mau dan rela menjadi bagian dari pengawasan partisipatif yang bahkan bekerja tanpa dalam tanda petik embel-embel tertentu, tetapi benar-benar dari hati nurani yang murni, dari hati nurani yang bersih untuk menjadi bagian dari pengawasan itu sendiri. Sehingga memang membentuk kesadaran itu agak sedikit dibutuhkan tantangan, tetapi bersama dengan teman-teman alumni P2P khususnya Kota Yogyakarta, kita percaya kita bisa melakukan yang lebih baik. Ya, kalau dari saya pribadi Mbak, tentunya tantangan itu ada ya. Bagaimana kita memberi kesadaran dalam berpolitik maupun terlibat aktif dalam proses demokrasi yang berjalan di Indonesia ini, karena kita melihat banyak masyarakat yang masih antipati terhadap proses demokrasi maupun kepemiluan di Indonesia. Kemudian tantangan selanjutnya adalah Gen Z yang saat ini presentasenya sangat besar di Indonesia, itu masih tabu dalam melihat ataupun berpandangan terhadap pemilu maupun demokrasi yang berjalan. Sehingga kita sebagai kader pengawas partisipatif perlunya untuk meningkatkan kesadaran tersebut, awareness terhadap proses demokrasi di Indonesia maupun pemilu, agar keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas dan kemurnian demokrasi itu terus berjalan. Baik, menarik ya. Jadi karena memang masyarakat di Jogja mungkin ya terutama itu yang untuk kesadarannya itu masih belum terlalu tinggi begitu ya. Jadi yang melatar belakangnya itu untuk susah, tantangannya di situ gitu ya Pak. Lalu untuk selanjutnya nih Pak, jadi bagaimana sih Pak dari peran Pak Jabat dan juga maupun Mas Dovi itu untuk mendorong partisipasi masyarakat gitu, untuk turut serta mengawasi. Mungkin kalau untuk saat ini kan masyarakat pasti menilainya masih lama gitu kan pemilu pemilihannya. Cuman untuk saat ini gitu, untuk saat ini bagaimana sih peran dari mungkin alumni P2P terutama juga kemarin juga pegiat pemilu ya Pak Jabat dan juga Mas Dovi itu untuk mendorong masyarakat itu bagaimana? Iya, secara kebetulan kan saya terlibat dalam pemilu kemarin sebagai pengawas pemilihan umum, dan satu hal yang sangat saya rasakan khususnya di wilayah kami adalah bahwa warga masyarakat itu benar-benar merasakan bahwa pengawas pemilu itu bekerja dengan baik, sehingga ketika selesai pemilu sampai hari-hari ini pun ketika kita berinteraksi dengan warga masyarakat masih sangat kuat di dalam benak masyarakat bahwa saya dan tim-tim kita yang di wilayah itu masih bagian dari pengawasan pemilu. Gitu. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pengawasan itu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga menurut saya apa yang bisa dilakukan sekarang adalah menunjukkan bahwa meskipun sekarang bukan pemilu, kita tetap menunjukkan bahwa kita masih memiliki integritas dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang benar-benar memahami bahwa kita walaupun bukan sebagai penyelenggara pemilu lagi, tetapi kita masih ada di tengah masyarakat dengan menunjukkan sisi-sisi yang positif dari nilai-nilai atau prinsip-prinsip pemilu itu sendiri. Misalnya kita memiliki integritas, dapat dipercaya orang lain, sehingga dengan cara ini kita dapat dipahami oleh warga masyarakat sebagai bagian dari pengawasan partisipatif. Itu menurut saya sih. Mungkin bisa ditambahkan Mas Dovi. Ya, baik Pak Jabat. Jadi benar yang dikatakan Pak Jabat dan saya sebelumnya kita
berdua adalah bagian dari pengawas pemilu, penyelenggara langsung dalam pemilu dan pilkada, sehingga dalam proses-proses yang telah kita lalui sebelumnya, kami seperti saya saat program pemilu kemarin adalah kita membentuk kader pengawas partisipatif, yakni membentuk simpul-simpul pengawas partisipatif dari pelajar, pemilih pemula maupun tokoh pemuda yang ada di wilayah, sehingga dari pengalaman maupun hal yang kita bentuk sebelumnya masih berjejaring hingga saat ini. Contohnya ada dari kader pengawas partisipatif yang kita bentuk sebelumnya dari pelajar SMA tertarik untuk terlibat sebagai penyelenggara pemilu. Nah, dia meskipun belum cukup umur, tapi saat pemilu nanti 2027 atau 2028 rekrutmen sebagai penyelenggara, dia tertarik dan siap untuk terlibat sebagai penyelenggara. Nah, itu bentuk kami selaku pengawas partisipatif mendorong regenerasi sehingga kader-kader pengawas partisipatif nantinya juga dapat terlibat langsung dalam proses penyelenggara pemilu maupun pemilihan yang akan datang. Oke, menarik ya. Jadi memang prosesnya dari kemarin ya Pak, dari yang waktu semasa menjabat menjadi pengawas pemilu kemarin, dampaknya sampai sekarang begitu ya Pak dirasakan. Jadi karena memang menebarkan nilai positif gitu, jadi masyarakat pun dengan sendirinya tertarik begitu ya untuk menjadi pengawas. Menarik nih. Lalu untuk selanjutnya nih, untuk ini kan saat ini kan era digital ya Pak ya, banyak Gen Z juga tadi disebutkan Mas Dovi itu. Jadi menurut Bapak dan juga Mas Dovi, bentuk pengawasan partisipatif di era digital ini sebaiknya seperti apa sih Pak? Gitu. Kalau menurut saya pengawasan partisipatif di era digital adalah dengan melibatkan generasi muda dengan cara masuk ke dunia mereka. Masuk ke dunia mereka bisa jadi mungkin bagi saya itu kita memiliki akun TikTok gitu ya, yang memberikan pembelajaran atau edukasi kepada masyarakat tentang apa itu pemilu, apa itu demokrasi, apa itu pengawasan partisipatif. Kemudian mungkin kita bikin saluran YouTube, kemudian mungkin lagi bisa juga dilakukan melalui WhatsApp sehingga apa yang kita sampaikan itu dapat diterima dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami oleh generasi muda. Karena kalau sekarang menurut saya adalah suatu keniscayaan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus masuk ke dunia digital. Jadi betul. Menurut saya itu. Oke, baik. Saya menambahkan bahwa di era digital ini memang kita tidak bisa menafikan hampir tiap hidup, tiap nafas kita, tiap denyut nadi kita itu selalu mengandalkan dunia maya ya Mbak. Jadi bagaimana kita dapat berkontribusi dalam hal mendiseminasikan informasi terkait pemilu, demokrasi tersebut di media-media. Kebetulan saya juga penulis kontributor di salah satu media dan saya juga turut mendiseminasikan informasi positif maupun hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi dan pemilu. Tulisan saya publish, kemudian saya share di grup-grup WhatsApp, di mana jejaring grup-grup WhatsApp seperti grup pemuda Karang Taruna, kemudian komunitas pemuda, komunitas masyarakat, komunitas UMKM tersebut, sehingga masyarakat dapat langsung mengetahui informasi terkait update informasi pemilu maupun demokrasi yang berjalan ini, regulasi yang berkembang, dinamika pemerintahan yang berjalan itu secara cepat. Nah, apalagi di era post-truth ini kita harus mampu menjadi agen perubahan informatika, di mana informasi yang berkembang dan berjalan dengan cepat itu harus kita pastikan nyata dan real, dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hal tersebut dapat mendorong kepercayaan publik dalam hal demokrasi yang dibangun saat ini. Oke, jadi kalau untuk dari Pak Jabat tadi lebih ke masuk dunia Gen Z gitu ya Pak. Dan sedangkan Mas Dovi ini kan lebih ke menambah jejaring gitu ya Mas. Jejaring dan juga tentunya pasti ngikutin tren gitu ya Mas. Jadi memperkaya relasi juga, memperkaya ilmu-ilmu
yang terbaru terkait dengan era digital begitu ya gitu. Kayaknya menarik ini Pak. Ini yang memang untuk di masyarakat ini kan memang kita mau nggak mau ya Pak ya, kita harus bisa untuk ikutin perkembangan zaman gitu. Oke. Untuk selanjutnya nih Pak, ini kan kemarin sebagai alumni P2P nih ya Pak. Jadi mungkin ada nggak sih program lanjutan atau kegiatan kolaboratif antar alumni gitu yang sudah dilakukan gitu untuk menjadi bagian dari pengawas partisipatif? Ya, menarik sekali pertanyaannya Mbak Winda. Secara kebetulan, bukan secara kebetulan, memang kita lakukan by design ya, bahwa alumni P2P Kota Yogyakarta itu membentuk satu organisasi yang namanya kita namakan sebagai Jamrut. Kepanjangannya adalah Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi. Jadi tujuan kita membentuk organisasi Jamrut ini adalah agar kita para alumni P2P bisa membangun sebuah wadah untuk saling membangun satu sama lain, kemudian saling berbagi satu sama lain, khususnya untuk berbagai kegiatan yang terkait dengan demokrasi di wilayah kita masing-masing. Jadi karena kita alumni P2P itu berasal dari berbagai latar belakang, ada yang disabilitas, ada yang pemuda, ada yang sudah berpengalaman dalam berbagai kepemiluan, ada juga yang memang pebisnis. Jadi kita berusaha menyatukan semua hal ini sehingga di dalam wadah Jamrut semuanya kita buka peluang untuk bertumbuh dan berkembang secara bersama-sama. Jadi tindak lanjut daripada alumni P2P Kota Yogyakarta adalah mari teman-teman alumni P2P Kota Yogyakarta kita kembangkan lagi wadah Jamrut sebagaimana kita sepakati bersama bahwa organisasi ini akan berkembang dan bertumbuh menjadi sebuah organisasi masyarakat yang benar-benar peduli demokrasi, bukan hanya di Kota Yogyakarta tetapi juga di Indonesia secara keseluruhan. Jadi itu Mbak Winda, tindak lanjut dari pendidikan P2P yang dilakukan oleh kita di wilayah Kota Yogyakarta. Ya, benar yang dikatakan Bang Jabat tadi bahwa Jamrut adalah realisasi dari program P2P Kota Yogyakarta yang kita bentuk, dan kemudian kita telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti webinar yang telah diselenggarakan bekerja sama dengan DP3P2KB Kota Yogyakarta, difasilitasi Bawaslu Kota Yogyakarta. Kemudian rencana ke depan kita akan menyelenggarakan series webinar yang berkaitan dengan pembahasan demokrasi maupun kepemiluan yang berlangsung saat ini. Kemudian Jamrut itu sendiri kita memiliki struktur yang telah dibentuk terdiri dari divisi SDM organisasi Litbang, divisi hukum dan advokasi, dan divisi humas dan publikasi. Jadi struktur Jamrut tersebut mewadahi kita para penggiat pemilu maupun alumni P2P Kota Yogyakarta untuk nantinya kita berjejaring dengan komunitas-komunitas maupun tokoh masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta untuk mengembangkan demokrasi yang ada, mendiseminasikan di Kota Yogyakarta yang berkaitan dengan kepemiluan. Oke, menarik Pak. Jadi tadi ini ya udah ada ininya organisasi, komunitas ya Pak ya. Komunitasnya udah ada strukturnya begitu. Jadi tadi Bapak jabat jadi ketua, Mas Dovi jadi sekjen tadi. Oke, menarik. Programnya pun tadi sudah mulai berlanjut ya Pak. Sudah berlangsung dan akan berlanjut begitu ya. Mungkin untuk ke depan mungkin perlu nggak sih Pak dari Bawaslu ini kita ikut mensupport apa begitu, atau kira-kira dari Pak Jabat maupun Mas Dovi itu kira-kira dari Bawaslu tuh seharusnya bagaimana gitu? Ya, terima kasih, pertanyaannya sangat menarik. Menurut saya secara pribadi juga Jamrut tidak bisa berjalan sendirian. Sebagaimana Bawaslu juga tidak bisa berjalan sendirian. Kita harus sinergi, bukan hanya antara Jamrut dengan Bawaslu Kota Yogyakarta, tapi lebih daripada itu dengan warga masyarakat, dengan tokoh-tokoh pemuda, dengan generasi muda zaman sekarang gitu ya, Gen Z, maupun dengan berbagai pihak atau lembaga yang memang
peduli dengan demokrasi di Kota Yogyakarta. Sehingga kalau kita berjalan bersama-sama, kita berjalan secara kolaboratif, maka menurut saya itu akan sangat-sangat membangun untuk perkembangan demokrasi di Kota Yogyakarta. Gitu Pak. Jadi memang dari Jamrut sendiri membutuhkan dukungan dari Bawaslu gitu ya Pak? Oh iya, benar. Bukan hanya dari Bawaslu, dari semua pihak, tapi dalam konteks di mana kita memang dilahirkan dari Bawaslu Kota Yogyakarta, tentu di kemudian hari kita juga tetap bersinergi, bermitra. Mungkin kita butuh bantuan misalnya seperti ini, bikin podcast, bikin acara-acara kolaboratif bersama, di mana walaupun nanti kita memiliki bagian sendiri-sendiri, tapi kita tetap berjalan bersama-sama. Begitu. Baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya nih, apa sih yang ingin dikembangkan dari komunitas Jamrut itu tadi? Mungkin Mas Bobi bisa membantu. Komunitas Jamrut tentunya adalah penggerak dalam hal informasi maupun jejaring kepemiluan yang dihasilkan atau ditelurkan dari program P2P. Sehingga Jamrut sendiri mengharapkan partisipasi masyarakat yang luas sesuai dengan pedoman Bawaslu pengawasan partisipatif yang tertera dalam Perbawaslu nomor 2 tahun 2023. Kita tentunya akan mengembangkan mitra-mitra strategis yang nantinya turut membesarkan Jamrut itu sendiri. Berawal dari anggota yang terdiri dari 30 orang perwakilan dari Kota Yogyakarta kemarin, kemudian kita akan melebarkan sayap ya di setiap simpul-simpul masyarakat, baik tokoh pemuda, tokoh agama, perempuan, disabilitas, maupun stakeholder lainnya yang berminat dan terlibat langsung dalam kepemiluan dan demokrasi nantinya. Sehingga apa yang dicita-citakan bahwa kita akan mewujudkan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dapat terwujud. Oke, jadi untuk sasarannya Jamrut ini sekarang apa sih? Untuk sasaran dalam waktu saat ini menjelang sebelum pemilu gitu, untuk tahun-tahun ini dan tahun ke depan sebelum pemilu itu sasarannya apa kira-kira? Iya, diskusi yang positif, kemudian kita saling sharing knowledge, sharing pengetahuan terkait produk-produk hukum maupun regulasi yang berkembang. Karena kita ketahui bersama bahwa regulasi pemilu ini sangat dinamis. Nah, tugas kita Jamrut ini adalah sebagai kepanjangan tangan dari Bawaslu untuk mendiseminasikan informasi tersebut kepada masyarakat. Sehingga nantinya terwujudnya kesadaran di masyarakat luas maupun generasi muda khususnya untuk dapat melek politik dan kepemiluan itu nantinya. Sehingga nanti saat pemilu 2029 yang akan datang maupun pemilihan selanjutnya nanti akan siap dalam berkontestasi, terlibat sebagai penyelenggara maupun peserta maupun sebagai aktor-aktor pemilu yang akan datang. Seperti itu. Jadi lebih ke sharing knowledge dan berbagi ilmu ke masyarakat tentang kepemiluan begitu ya Mas? Ya, betul Mbak. Gitu. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih ya dari Pak Jabat atau Mas Dovi, mungkin silakan bagaimana peran P2P, alumni P2P itu dan juga pesannya apa agar masyarakat itu mau untuk terlibat langsung dalam pengawasan partisipatif? Terima kasih Mbak Winda. Jadi kita, masyarakat Kota Yogyakarta, bahkan Indonesia perlu membangun sebuah kesadaran bersama bahwa pengawasan itu adalah sesuatu hal yang bukan untuk mencari kesalahan, tetapi justru untuk memperbaiki apa yang masih belum terlaksana sesuai dengan regulasi yang ada. Sehingga dengan semakin banyaknya masyarakat yang terlibat dalam jaringan pengawasan partisipatif di luar lembaga-lembaga resmi yang juga melakukan pengawasan, maka tentunya akan semakin baik bagi perkembangan dan kemajuan demokrasi di Yogyakarta maupun di Indonesia. Oleh karena itu, kita berharap bahwa mari kita bangun Yogyakarta dengan cara peduli dengan lingkungan sekitar,
peduli dengan siapa yang kita pilih, peduli dengan cara bagaimana mereka terpilih, peduli apakah mereka sudah hadir sebelum masa-masa pemilu atau hanya hadir ketika pada masa-masa pemilu. Sehingga dari sejak awal saya sangat mengharapkan bahwa warga masyarakat Kota Yogyakarta benar-benar mengenali siapa yang akan dipilih, bagaimana cara terpilihnya, dan mekanisme apa yang dia lakukan, sehingga kita sebagai warga masyarakat benar-benar melakukan tugas pengawasan kita secara partisipatif. Terima kasih. Ya, tadi sudah dikatakan panjang lebar oleh Pak Ketua Jamrud bahwa tentunya memang keniscayaan pengawasan partisipatif itu butuh kolaborasi, sinergisitas multisektoral, serta bentuk-bentuk kerja holistik di mana keterlibatan semua elemen masyarakat dan jejaring itu sangat penting demi terwujudnya proses demokrasi yang adil dan bermartabat nantinya, sehingga masyarakat dituntut bukan hanya menjadi pasif tapi menjadi aktor yang aktif dalam proses penyelenggaraan demokrasi. Mau terlibat sebagai penyelenggara, peserta pemilu, pengamat, ataupun warga masyarakat yang turut serta berpartisipasi dalam hak pilih, sehingga terwujudnya demokrasi tersebut dari, oleh, dan untuk rakyat dapat terwujud secara sempurna. Baik, terima kasih Pak Jabat dan juga Mas Dovi. Jadi peran masyarakat ini penting gitu ya Pak, untuk mewujudkan demokrasi terutama di Kota Yogyakarta. Jadi jangan hanya untuk saat pemilu memilih saja, tapi juga mengawal prosesnya begitu ya Pak dan Mas begitu. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Jabat dan juga Mas Dovi atas sharing pengalamannya. Jadi kita jadi tahu gitu dari alumni P2P bisa menjadi terbentuk komunitas Jamrud seperti itu ya tadi. Kalau kita tidak melakukan podcast mungkin masyarakat juga tidak tahu gitu. Kalau tindak lanjut di P2P Kota Yogyakarta ini selangkah lebih maju mungkin ya, karena telah terbentuk komunitas dan juga sudah ada bukti kegiatannya begitu. Terima kasih. Semoga apa yang bisa kita sampaikan kepada sahabat Bawaslu Kota Yogyakarta ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga bisa meningkatkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengawasan partisipatif gitu. Podcast untuk kali ini kita cukupkan. Sebelum kita akhiri mungkin kita ucapkan bersama-sama tagline Bawaslu. Baik, kita ucapkan bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Baik, terima kasih sahabat Bawaslu Kota Yogyakarta. Sampai jumpa dalam podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.